Dia datang, dia minta disembuhkan. Yesus bilang apa? Tidak layak memberikan roti kepada anjing. Karena apa? Yesus tahu dia datang bukan untuk orang ini. Tapi orang itu pintar. Ya tapi kan aku makan rumah anjing juga makan rumahnya. Tapi asal tahu, destiny Yesus turun buat siapa? Yesus datang untuk menebus orang Israel, orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Sekali lagi, hukum Taurat itu buat kita bukan? Oh bukan, hukum Taurat itu buat orang Yahudi. Tuhan tidak pernah maksain orang lain untuk pakai Taurat. Dan sampai hari ini yang pakai Taurat cuma orang Yahudi. Tuhan nggak pernah suruh orang lain pakai Taurat. Karena apa? Hukum itu buat orang Israel. Dan Yesus datang untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Contoh, jadi tadi kan lagi bingung. Yesus itu sebetulnya ngajarnya Taurat atau kasih karunia ya? Yesus ngajar Taurat. Dulu saya diajar. Jadi gini, kenapa? Kadang-kadang rata-rata kita, dari mana sih kita tahu? Ya kita kan diajar dari atas kita. Kenapa kita sekolah Alkitab diajar dari dosen kita? Dosen kita diajar dari dosennya lagi. Kita diajar dari pendeta kita. Pendeta kita diajar oleh pendetanya lagi. Pendeta dari pendetanya lagi. Pendeta dari pendetanya lagi. Benar apa enggak? Nggak tahu juga kan gitu. Pokoknya kita diajar dari atas kita. Karena di atas yang ngajar begitu, ya kita ngajar begitu. Saya juga begitu. Kenapa? Ya dulu saya diajar begitu, ya makanya saya ngajar begitu. Tapi waktu saya dibukain loh, kok kayak beda ya? Dulu saya diajar begini, mungkin saudara ngajar makanya. Saya juga dulu ngajar gini, makanya malu. Pernah dengar cerita bahwa Yesus datang itu menggenapi hukum Taurat, makanya dia ganti 10 hukum Taurat dengan 2 hukum kasih. Betul? Pernah ngajar gitu kan? Jadi diganti 4 hukum yang pertama, jangan ada halangan lain, jangan membuat patupatan, jangan ini, kuduskan hari Sabat segala. Ini diganti dengan hukum kasih. Hukum kasih ya cuma ada 2. Hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan. Kemudian 6 lagi hukum Taurat diganti lagi dengan hukumnya kasih, hukum kasih yang kedua. Makanya kasihlah sesama manusia. Makanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Saudara pernah ngajar gitu? Saya pernah ngajar gitu. Saya bilang hukum Taurat, Yesus datang diganti dengan hukum kasih. 2 hukum kasih. Sekarang lihat ayat. Dan saya waktu baca shocking sendiri. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ahli dalam Taurat. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Gimana caranya bisa selamat? Gimana caranya masuk surga? Jawab Yesus kepadanya. Yesus jawab apa? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Karena yang datang adalah ahli Taurat. Tanya gimana caranya selamat? Yesus balik tanya, apa yang ditulis di dalam hukum Taurat? Apa yang ditulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca? Ayat berikutnya apa? Jawab orang itu, bukan jawab Yesus ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum kasih atau hukum Taurat? Bu, baca bu. Makanya dengar yang baik, dengar yang baik. Gimana caranya bisa hidup kekal? Yesus jawab, apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa? Dan orang itu yang jawab, ini bukan Yesus yang jawab. Orang itu jawab apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jadi yang ini itu apa ini? Taurat. Hukum Taurat. Loh kenapa dulu saya ngajar salah ya? Saya ngajarnya hukum Taurat diganti dengan hukum kasih. Oh bukan, ini hukum Taurat ditegasin lagi dengan hukum Taurat. Hukum Taurat ini. Dan pertanyaannya, bisa nggak kita mengasihi dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap ini, segenap akal budi? Bisa? Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa. Tadi dibilang caranya gimana caranya masuk surga? Yesus jawab, Taurat bilang apa? Ini. Bisa nggak lakuin ini? Bisa. Berarti bisa nggak masuk surga? Bisa.
Dan Yesus jawab apa? Jawabanmu itu benar. Benar. Perbuatlah, maka engkau akan hidup. Apa ciri dari hukum Taurat? Perbuatan. Makanya tadi dibilang, yang tidak di bawah Taurat akan binasa. Yang di bawah Taurat akan dihakimi dulu berdasarkan perbuatan. Perbuatan. Kita dihakimi berdasarkan perbuatan. Makanya Yesus bilang kalau masuk surga, gimana caranya? Taurat bilang apa? Ya harus lakuin itu. Yesus bilang ya lakuin lah. Jawaban benar, perbuat. Tapi masalahnya kan nggak bisa. Jadi Yesus itu datang, sebetulnya apa? Ini kaget ya? Saya aja kaget. Saya ngajarin salah. Saya bilang Yesus dulu hukum Taurat, Yesus ngajarin hukum kasih. Siapa bilang itu hukum kasih? Itu hukum Taurat. Yang ngomong juga bukan Yesus, yang ngomong juga orangnya. Ahli Taurat kok yang ngomong. Gak apa-apa, Pak. Saya juga salah. Saya juga salah. Lanjut ya, lanjut. Tolong saya bilang tadi, udah kepinggirin dulu lah. Refresh aja, refresh. Toh nggak ada ruginya saudara dengar saya gitu. Maksudnya gini, ya saudara nggak mau dengar, nggak mau terima, nggak apa-apa. Pokoknya dengar aja dulu, refresh. Jangan langsung, refresh aja. Coba lihat ada kebenaran apa sih yang baru yang kita bisa terima. Refresh. Jadi ini hukum Taurat. Yesus itu sekali lagi, waktu dia ada di bumi, dengar baik-baik. Yesus itu ngajarin Taurat. Kenapa? Karena tadi dia diutus untuk menebus orang yang di bawah Taurat. Kalau belum apa-apa dia langsung ituin bukan Taurat, orang nggak mau terima. Tapi apa yang Yesus ajar? Nah, dia sedang mengajar the perfect laws. Karena waktu itu hukum Taurat sudah terdegradasi. Makanya dia itu ngajarin, kan dia lah yang membuat hukum Taurat. Makanya dia kasih tahu hukum Taurat tuh begini, tahu nggak? Contoh, nah ini saya kasih lihat contoh. Jadi dia itu lagi ngasih tahu standar hukum Taurat tuh ini lebih tinggi dari yang kamu pikir. Kamu pikir cuma segini? Oh enggak, hukum Taurat itu segini. Tapi tujuannya apa? Sampai semua orang sadar mereka nggak bisa lakuin. Dan ketika mereka nggak bisa lakuin, itulah kesempatan Yesus. Ikut aku. Kasarnya itulah tujuan. Makanya kepada siapa Yesus itu sebenarnya khotbahin hukum Taurat? Sekali lagi Yesus khotbahkan hukum Taurat. Gak percaya? Nanti saya bukain lagi beberapa. Yesus khotbahin hukum Taurat. Ini dulu yang perlu dipegang. Karena apa? Semua basic terhadap hukum Taurat. Yesus itu tunduk di bawah hukum Taurat. Jangan salah. Kepada siapa? Kenapa? Apakah hukum Taurat jelek? Oh enggak, hukum Taurat Yesus yang buat. Makanya dia tunduk di bawah hukum yang dia buat sendiri. Dia ajarin, tapi dia sempurna dan dia bisa lakuin itu hukum Taurat. Makanya kepada siapa dia ngajarin? Kepada mereka yang lahir di bawah hukum Taurat. Dan kepada siapa lagi? Kepada setan. Ada tertulis. Itu ada tertulis di mana? Hukum Taurat. Orang perjanjian baru kan belum ada. Jadi kalau dibilang ada tertulis, janganlah kamu ini. Ada tertulis, itu di hukum Taurat. Dia ambil hukum Taurat ini semua. Nah pertanyaannya, apakah dua orang ini yang lahir di bawah Taurat dan iblis, apakah ini kita? No. This is you? No. Kalau begitu, hukum Taurat yang Yesus ajarkan itu sebetulnya bukan buat kita. Loh, karena Yesus mengajarkan hukum Taurat, the perfect laws. Yang tadi, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, kasihlah Tuhan Allahmu dengan itu bukan buat kita, itu hukum Taurat. Ini contoh. Matius 5 terkenal dengan khotbah di bukit. Matius 5 sampai 7, betul? Dan saya juga dulu sering khotbahin, saya bilang Matius 5 sampai Matius 7 itu adalah fondasi kekristenan. Kenapa? Karena itulah khotbah Yesus mula-mula. Gitu. Matius 5 sampai Matius 7. Tetapi waktu saya baca, shocking lagi. Yesus khotbah apa itu? Hukum Taurat. Lihat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jangan kamu sangka aku meniadakan. Jangan salah. Saya juga bilang jangan salah. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Dia jelasin ke orang-orang. Saya bukan menghapus hukum Taurat, tidak. Saya datang bukan buat meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
menggenapi. Bahasa Inggrisnya apa? Fulfill. Kalau diterjemahkan secara harafiah, full itu penuh, fill itu isi. Jadi isi penuh, isi penuh. Kalau hukum Taurat kayak begini, saya datang bukan buat tiadain ini, tapi saya datang untuk mengisi penuh seluruh hukum Taurat. Dengan kata lain, menggenapi. Selesai, saya bisa lakuin semuanya. Aku datang untuk lakuin semua hukum Taurat, fulfill, menggenapi. Asal kamu tahu katanya. Makanya dia berani ngajar. Dan dia ajar tentang hukum Taurat. Lihat Matius 5 ayat 27. Dia ajar, kalau kamu sudah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu tahu hukum Taurat itu sebetulnya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kamu tahu itu? Ini bukan hukum yang baru. Tidak. Ini penegasan hukum Taurat. Orang Yahudi pikir hukum Taurat itu cuma jangan berzina. Yesus kasih tahu, kalau kamu lihat aja jangan berzina. Tuh kalau kamu lihat aja itu sudah berzina. Nah, kesalahannya, tanda kutip, sorry, saya juga salah. Kita ajarin ini ke gereja. Kita ajarin ini ke jemaat sebagai standar kehidupan kita. Hukum Taurat. Jangan lihat, kalau kamu lihat perempuan kamu ini sudah berzina, berarti semua jemaat kita berzina. Karena saya jujur, saya pernah lihat perempuan, cantik juga ya. Itu jujur. Dan lagi lihat. Maka setelah itu, bukan cuma sampai situ. Jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cukil, buang. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggal, buang. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Lucunya begini, kenapa kita sering ngajarin jemaat kok setengah-setengah? Kalau saudara mau ikuti pengajaran Yesus, gak punya mata. saya lihat di sini kok nggak ada yang matanya dicukil. Berarti saudara nggak pernah berzina dengan lihat perempuan dan mengingini. Saya lihat semua masih punya tangan, nggak ada yang dipotong tangannya. Berarti saudara semua tidak pernah berdosa dengan tangan saudara. Saudara nangkep yang saya mau sampaikan? Maksudnya, kalau kita ngajarin, ikuti pengajaran dari Yesus. Saudara perlu tahu, pengajaran dari Yesus itu adalah pengajaran hukum Taurat. Dan kenapa saudara ikuti pengajaran Yesus, tapi kok saudara, kok ayat ini nggak diambil? Kok ayat ini nggak diajarin ke jemaat? Jadi saudara, kalau matamu berdosa cungkil. Kan lucu semua nggak ada jemaat. Nanti dicungkil kita dimarahin pendeta. Tapi kenapa? Kita kok nggak ngajarin nih? Kenapa kita pilih-pilih yang cocok untuk kita ajarin, yang nggak cocok, kayak terlalu berat kita singkirin? Nggak konsisten kan? Kenapa? Saya balik tanya. Karena kita nggak tahu apa Yesus ajarin. Sekarang saya kasih tahu supaya saudara lebih terbuka. Yang Yesus ajarin adalah hukum Taurat. Karena itu yang Yesus ajarin tidak perlu kita ajarin ke jemaat. Karena Yesus mengajarkan hukum Taurat, kita pelayan, bukan pelayan hukum Taurat, kita pelayan kasih karunia. Nanti belum selesai. Seperti apa? Lanjut. Contoh lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, diulangi lagi. Ini Yesus khotbah. Terus Yesus bilang apa? Itulah isi apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Matius 7. Setelah Matius 5, Matius 6, Matius 7, Yesus bilang, kamu kalau pengen lakuin itu semua itu. Kamu tahu, ini isi seluruh hukum Taurat kitab para nabi. Jadi Yesus lagi ngajar apa? Taurat. Yesus lagi ngajar Taurat. Jangan salah. Yesus sedang ngajar Taurat. Ini lagi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka itu hidup keagamaannya gimana?
berpuasa 3 kali seminggu, berdoa 5 kali sehari, ini begitu, tidak boleh gini, tidak boleh ini, tidak makan babi. Lucu juga kan ya? Pertama makan babi juga kadang begitu. Saudara makan babi? Kalau ada makan. Kita ngajar Taurat, tapi babi saudara makan. Kan di Alkitab kalau hukum Taurat itu jangan makan babi kan? Kita kok nggak konsisten banget ya? Karena memang kita nggak usah ikut itu. Kalau hidup agamamu tidak lebih baik dari orang-orang hukum ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Waduh, mana bisa kita menyaingi mereka? Kalau saudara ikut lihat ahli Taurat, waduh, saya Israel sampai kagum. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Jangan sembarangan. Bahkan mereka makan dagingnya pun harus kosher. Kosher itu apa? Ada aturan cara potongnya. Mereka tidak makan ayam di sembarang tempat. Mereka tidak makan sapi seenaknya, selama dia nggak tahu itu dipotong secara kosher atau enggak. Jadi dari hidup harus ininya dipotong, harus gini, nggak boleh darahnya kena apa, ini apa segala. Sampai begitu cara motongnya, itulah aturan kosher. Hukum Taurat. Baca. Mereka hidup sampai begitu. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Lihat, kalau saudara cara masuk surga caranya begini, cara masuk surga seperti orang Farisi, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gini. Bukankah orang dunia juga lakuin itu, betul? Gimana cara masuk surga? Oh, coba ajarin, tanya. Mereka bilang, kamu nggak boleh gini, kamu jangan gini, kamu harus gini, kamu harus gitu. Saya juga tahu kasarnya, tapi bisa nggak lakuin? Itu aja. Kalau kita ngajarin di gereja, kamu jangan gini, kamu jangan begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Sebetulnya nggak beda jauh dengan agama lain. Apa bedanya kekristenan? Itu yang saya mau kasih tahu. Bahkan ayatnya bilang, Yesus bilang, karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, bisa sempurna? Sekali lagi Yesus lagi ngajar hukum Taurat, tapi dia ajarin the perfect laws-nya. Aku yang ciptain itu hukum Taurat. Aku kasih tahu hukum Taurat itu bukan begini, hukum Taurat itu sini, bukan cuma jangan berzina. Kalau kamu lihat aja udah berzina, ini begini. Kamu harus sempurna, karena Bapa itu sempurna. Supaya apa? Orang Israel nggak bisa lakuin. Betul. Tujuannya itu karena dia datang untuk menebus orang yang di bawah hukum Taurat. Supaya semua orang tahu. Gak bisa. Kenapa? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum, seluruh, tetapi mengabaikan satu bagian aja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jangan setengah-setengah. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu juga pelanggar hukum juga. Itu contohnya. Hukum Taurat itu all or nothing. Semua atau tidak. Lucunya, sekarang saya lihat lagi, di gereja kita terapkan Taurat setengah-setengah. Taurat diterapkan, babi dimakan. Buat apa? Useless semua. Amburadul. Kita bukan pelayan hukum Taurat, sekali lagi. Kita pelayan kasih karunia, perjanjian yang baru. Kita bukan pelayan dari perjanjian yang lama. Saya mau buka yang lebih dalam nanti. Kalau gitu perjanjian lama. Makanya Yesus datang buat apa? It is finished. Yesus datang, dia bilang apa? Sudah selesai itu perjanjian lama. Sudah, aku genapi, aku fulfill, aku penuhi, aku lakukan semuanya. Siapa yang percaya? Justru kamu ada di dalam aku, katanya. Aku di dalam kamu. Tanpa sadar kamu itu melakukan semua hukum Taurat karena aku. Makanya Yesus datang. Dan we no longer living under the shadows. Kita tidak hidup lagi di bawah naungan. Kita di bawah yang sempurna. Jadi sekali lagi, perjanjian lama bukan buat kita. Injil yang Yesus khotbahin, yang Yesus ajarin. Yesus ngajarin apa? Hukum Taurat. Asal saudara tahu, kita tidak di bawah hukum Taurat.
Dan kemudian Yesus, I will save you. Aku akan selamatin kau. Dia genapi itu dengan dia mati. Jadi harus, apakah perjanjian baru itu harusnya dimulai kapan? Dimulai sejak salib Kristus ini. Perjanjian baru itu bukan dimulai dari Injil. Karena Injil ini masih perjanjian lama. Yesus masih ajar Taurat. Perjanjian baru itu dimulai dari sini. Ketika Yesus menebus, makanya ada aliran yang ketiga. Inilah perjanjian baru, aliran kasih karunia. Dan inilah yang buat kita. Nah, sekarang saya tanya, jadi di dunia ini ada 3. Yang pertama, orang tanpa percaya apapun, hanya nunggu mati. Yang kedua, ada orang yang berusaha lakuin sesuatu dengan Taurat. Tapi saya bilang gak bisa, terlalu sempurna. Karena itu 3, ini redemption timeline, penebusan, karya tebusan. Kita ikut di sini. Kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia lah kita bisa selamat. Ya, Efesus 2 jelas bilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu apa? Cuma percaya, bukan lakuin sesuatu. Percaya. Itu bukan hasil usahamu. Ini ayat semua pasti hafal Mbak Tua. Tetapi ini kata yang paling penting. Pemberian. Kalau diberi berarti apa yang ada usaha kita? Ada. Karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman, itu pemberian. Tuhan kasih. Makanya diulang lagi. Bukan hasil pekerjaan. Bukan hasil what you do. Karena hukum Taurat tekankan pada do, lakuin. Kamu lakuin ini, kamu lakukan itu. Kita selamat bukan karena kita lakuin sesuatu. Kita selamat karena pemberian dari Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya saya tekankan, good works cannot save you. Pekerjaan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Semua tahu itu. Makanya ingat, kerja baik, orang tua Kristen, dibaptis, bahkan pergi ke gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Setuju? Ya. Tapi jangan marah dulu, makanya tenang dulu lah. Refresh aja. Nanti saya sampai kenapa kita ke gereja. Kasarnya begitu. Tapi konsepnya dulu. Apakah ke gereja bisa menyelamatkan? Tidak. Jadi kalau kita ngomong ke orang, kalau kamu nggak ke gereja, kamu nggak selamat. Apakah itu satu kebenaran? Salah besar. Saya mau kita jadi pelayan perjanjian baru. Kalau saudara bisa jadi pelayan perjanjian baru, kemuliaan akan datang jauh lebih daripada hari ini yang saudara-saudara terima. Karena sebelumnya saudara bilang, buktinya saya bilang gitu, gimana tetap datang? Iya, ada kemuliaan sekali lagi. Tapi kalau di ini aja pelayanan yang membawa kematian aja disertai kemuliaan, apalagi pelayanan yang membawa kepada kehidupan, katanya, itu akan datang kemuliaan yang lebih besar lagi. Itu yang saya pengen bagi buat saudara. Ini tidak bisa menyelamatkan semua. Tidak bisa menyelamatkan. Karena kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa dibenarkan. Karena tidak ada yang bisa. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jika demikian, nah, sekarang sampai di sini. Apakah dasarnya untuk bermegah? Ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Ditegasin lagi. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini jelas sekali. Karena iman bukan karena. Dan perhatikan baik-baik kata ini. Kata dibenarkan, ini ada kata di. Kalau di ini kalimat pasif, kata aktif atau kata pasif? Pasif. Kalau ngerti bahasa Indonesia. Kalau me itu aktif. Kalau di itu pasif. Kalau me itu kita lakuin sesuatu. Kalau di kita cuma dengar.
Jadi hari ini saya tanya, kenapa kita bisa benar? Dibenarkan. Oleh iman kita dibenarkan. Jadi sekarang apakah kita benar? Benar. Tapi apakah kita benar? Apakah kita melakukan? Tidak. Yang kita lakukan sebetulnya adalah salah. Contoh, ujian, ada tes. Kalau pengen naik kelas, kalau pengen lulus, kalau pengen masuk surga, 10 soal harus benar semua. Itulah hukum Taurat. Dan saya salah 9, benar 1. Ya udah, salah 5. Yang depan ini salah 1. Siapa yang akhirnya lulus naik kelas bisa masuk surga? Karena aturannya harus benar semua. Harus benar semua. Kata ini, kenapa saya bisa naik kelas? Kenapa kita bisa pada naik kelas semua? Karena dibenarkan. Dibenarkan itu jadi gimana? Sebetulnya salah benar? Salah. Yang saya lakukan sebetulnya salah. Tapi dibenarkan. Makanya bisa naik. Dijadikan benar. Problemnya sekarang, saya salah 9, jadi yang dibenarkan 9. Ayo udah 5. Ini cuma 1. Nah biasanya yang 1 ini ribut sama yang 9, betul? Kok dia bisa naik kelas ya? Kok dia bisa ini ya? Kok bisa begitu ya? Dan problemnya lagi, yang 1 itu biasanya merasa lebih benar dari yang 9. Padahal yang 1 itu benar nggak? Bisa bisa juga kan? Apa bedanya? Sama. Semua juga nggak bisa masuk surga. Tapi kita karena dibenarkan, ini kata yang bagus. Oleh iman kita dibenarkan. Bukan karena melakukan, bukan karena perbuatan. Kalau gitu hukum Taurat untuk apa? Saya bisa tahu Pak, baterainya habis Pak, tinggal 6%. Ada di koper saya di mobil. Lupa. Koper buka langsung ada baterainya. Jadi baterai. Hukum Taurat itu buat apa? The law showed man what sin was. Hukum Taurat itu menunjukkan